Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzah Musalihah dari Offering P, pendidikan DIPA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sumber Kerja Siswa atau PKS berbasis web pada materi sistem pencernaan sebagai media pembelajaran sekolah daring untuk siswa kelas 8 SMP atau MTS. Nah, di sini latar belakang yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis student center yang telah berlaku hampir di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu adanya faktor kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada saat ini. Yang keempat, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, materi yang pertama yaitu IPA dan pembelajarannya. Nah, pengertian IPA sendiri ini disampaikan oleh beberapa para ahli, namun di sini saya hanya mengambil beberapa pendapat dari beberapa para ahli saja. Nah, yang pertama yaitu dari Muakhirin tahun 2014 yang menyatakan bahwa IPA merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Natural Science yang artinya ilmu pengetahuan alam. IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang pelajari mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Nah, yang kedua yaitu Rahayu dan kawan-kawan tahun 2012 yang menyatakan bahwa IPA mengkaji gejala alam yang meliputi makhluk hidup dan juga makhluk hidup, serta sains yang berkenaan dengan kehidupan dan juga dunia fisik. Yang ketiga yaitu dari Desideria dan Zainul tahun 2015 yang mengatakan bahwa IPA itu merupakan kumpulan dari 4 cabang ilmu, diantaranya yaitu fisika, kimia, biologi, dan juga antariksa, yang di dalamnya terdapat fakta, konsep, prinsip, hukum, dan juga teori yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di alam sekitar. Nah, IPA sendiri itu memiliki tujuan yang pertama untuk membimbing peserta didik untuk dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kemampuan analisisnya mengenai lingkungan sekitarnya. Nah, komponen dalam pembelajaran IPA yaitu yang pertama, IPA itu harus dapat merangsang pertumbuhan dan juga perkembangan dari peserta didik. Yang kedua yaitu IPA harus melibatkan peserta didik dalam kegiatan praktikum atau percobaan yang berkaitan dengan hakikat IPA. Yang ketiga yaitu IPA harus dapat mendorong dan juga dapat merangsang sikap ilmiah, keterampilan dan pola dasar pengetahuan IPA, berpikir kritis dan juga rasional pada peserta didik. Materi yang kedua yaitu pembelajaran berbasis ICT. Nah, ICT sendiri itu merupakan aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan juga teknik pengolahan yang digunakan dalam proses pengendalian dan juga pemrosesan informasi serta penggunaannya. Hubungan komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Nah, ICT sendiri ini mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu teknologi informasi yang mencakup alat bantu, manipulasi, dan juga pengolahan informasi. Yang kedua yaitu teknik komunikasi, di mana ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan juga mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, dengan adanya ICT ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, khususnya pada pembelajaran IPA. Nah, di sini prinsip umum penggunaan teknologi dalam pembelajaran yaitu yang pertama efektif dan efisien. Jadi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu diharapkan dapat mengefektifkan proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efisien. Yang kedua yaitu optimal. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu menarik. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini diharapkan dapat menarik siswa untuk belajar materi pembelajaran khususnya pembelajaran IPA. Yang keempat yaitu merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Nah, di mana penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini diharapkan dapat merangsang daya kreativitas dan juga daya berpikir pada siswa. Nah, penggunaan ICT dalam dunia pendidikan itu ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu mudah untuk mengakses informasi mengenai pendidikan. Yang kedua yaitu berkembangnya inovasi pembelajaran yang memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan guru dan peserta didik untuk belajar dalam suatu ruangan. Nah, ini seperti sekolah daring yang kita lakukan pada saat ini.
Yang keempat yaitu mudahnya sistem administrasi pada suatu lembaga pendidikan. Nah, selain dampak positif, penggunaan ICT dalam dunia pendidikan juga memiliki dampak negatif. Di antaranya yaitu yang pertama, peserta didik menjadi pecandu dunia maya yang berlebihan. Yang kedua yaitu terjadinya tindakan kriminal atau cybercrime. Dan yang ketiga yaitu munculnya sikap apatis pada peserta didik, di mana ini ditandai dengan peserta didik yang tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai lembaga kerja siswa. Nah, lembaga kerja siswa atau LKS itu merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam menambah informasi mengenai konsep materi yang dipelajari. Nah, LKS itu juga merupakan salah satu bentuk stimulus yang diberikan oleh guru dan disajikan dalam bentuk tulisan. Fungsi LKS sendiri ada 4. Yang pertama itu untuk mengaktifkan peran dari peserta didik. Yang kedua itu mempermudah peserta didik dalam memahami konsep materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu sebagai wadah peserta didik untuk berlatih mengerjakan soal dan juga tugas. Dan yang keempat yaitu memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini penyusun LKS sendiri itu harus mengikuti alur, di antara yaitu yang pertama menganalisis kurikulum, yang kedua yaitu menyusun peta kebutuhan, yang ketiga menentukan judul, dan yang terakhir baru menulis LKS. Nah, bagian LKS sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga waktu penyelesaian LKS tersebut, yang keempat materi pokok yang dipelajari, yang kelima alat dan bahan, yang keenam langkah kerja, yang ketujuh tugas, dan yang ke-8 ada penilaian. Nah, materi yang keempat yaitu LKS atau lembaga kerja siswa berbasis web. Nah, dalam era globalisasi seperti saat ini, teknologi itu merupakan satu alat yang digunakan untuk melakukan berbagai hal. Nah, salah satu dampak dari adanya globalisasi yaitu dengan munculnya internet. Nah, dengan adanya internet ini, guru dapat melakukan sebuah inovasi dengan membuat dan juga mendesain sebuah media pembelajaran LKS dengan bantuan web yang kita kenal dengan sebutan e-LKS. Nah, dengan adanya LKS ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, selain itu, LKS ini juga menyebabkan pembelajaran antara guru dan siswa tidak harus terjadi di dalam ruang kelas, namun pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas asalkan guru dan siswa tersebut terhubung dalam internet, seperti itu. Nah, kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan model pengembangan ADI, di mana ADI ini sendiri merupakan singkatan dari analisis, design, develop, implement, dan juga evaluate. Nah, pada langkah analisis ini, saya akan melakukan analisis dalam mengembangkan produk dan juga batasan produk yang saya buat. Nah, pada tahap ini saya akan melakukan wawancara dan juga mengirimkan angket yang saya tujukan untuk guru IPA dan juga peserta didik pada sekolah SMP atau MTS tersebut. Nah, yang kedua yaitu desain. Di mana tahap ini saya akan membuat rancangan lembaga kerja siswa pada aplikasi Microsoft Word dan juga akan menguji validasi rancangan LKS yang telah saya buat. Langkah yang ketiga yaitu develop, di mana pada tahap ini saya akan mengembangkan lembaga kerja siswa yang telah diuji validasinya, kemudian akan dikembangkan dengan menggunakan bantuan aplikasi web yaitu Live Worksheet. Langkah yang keempat yaitu implement, di mana tahap ini saya akan menguji cobakan lembaga kerja siswa berbasis web kepada guru IPA dan juga kepada peserta didik. Dan langkah terakhir yaitu evaluate, di mana pada langkah ini saya akan melakukan evaluasi terhadap lembaga kerja siswa yang telah saya buat supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, berikut merupakan contoh rujukan yang saya gunakan untuk penelitian saya. Demikian presentasi saya mengenai rancangan penelitian yang telah saya buat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.